sebagai majelis hakim. Sudah ditemukan itu. Siap. Tadi terus bangun jam 6 jam tanggal 29. Siap, izin tanggal 29. Tanggal 29. Saat itu kan masih ada almarhum Richard sama Dansi. Siap. Terus apa ada kejadian apa lagi yang saksi tahu? Mohon izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Saksi kemana? Mohon izin kami di staf. Staf sampai Siap. jam Izin sampai siang dipindahkan ke rumah kuning. jam berapa itu? Izin jam kami lupa. Kira-kira udah menjelang sore apa belum? Mohon izin kami lupa jam. Iya, maksud saya matahari itu sudah condong ke sore apa masih tegak siang apa sebelum naik? Ya kalau lupa enggak apa-apa. Lupa. Siap, izin kami lupa. Terus saksi meninggalkan ruangan staf Intel itu di tanggal 29 itu jam berapa? Siap, izin pada saat antar almarhum sama Prada Richard ke rumah kuning, kami langsung pulang. Langsung ke barak. Saksi ikut mengantarkan. Siap, izin kami mengantarkan. Siapa-siapa aja selain saksi yang mengantar? Mohon izin yang antar saya Pratu Alan sama Letnan 2 Roni Setiawan. Ratu Alan, Daroni. Siap. Atas perintah siapa? Mohon izin kami tidak tahu. Rumah kuning itu tempat jaga satri itu ya? Siap, izin tempat jaga satri. Diterima sama siapa di sana? Siap, izin diterima sama Danton Herman. Anton Herman ini saat itu Pak Jaga. Siap, izin Pak Jaga. Nah, setelah sampai di rumah jaga satri, terus apa lagi yang saksi lakukan setelah menyerahkan itu tadi? Mohon izin setelah menyerahkan kami langsung pulang. Habis jaga tadi ya, Siap. pulang ke barak, Siap. istirahat. Siap, izin istirahat. Kapan lagi saksi melihat almarhum itu sama Prada Richard? Setelah pulang tadi ya? Mohon izin kami tidak ke sana lagi. Tidak balik lagi? Siap. Sampai besoknya? Ya, saudara, untuk mengetahui informasi terkini jalannya sidang lanjutan kematian Prada Luki yang dianiaya oleh seniornya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda yang saat ini berada di Kupang, NTT. Selamat pagi Putu, bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV seperti apa jalannya sidang hari ini dan siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Ya, selamat pagi, Yan Rahma dan juga saudara. Hari ini rencananya ada satu saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan atau sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang, di mana saksi ini merupakan anggota Provos, yakni atas nama Pratu Petrus Canisius Mahe, yang saat ini juga proses sidangnya sedang berlangsung. Yan Rahma dan juga saudara, kalau mendengar bagaimana pernyataan atau pertanyaan dari auditor militer yang tadi sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Kupang begitu ya, atau sekitar pukul 8 begitu waktu Jakarta. Ini memang tadi berkaitan dengan apa yang disaksikan, apa yang kemudian dilihat oleh saksi pada saat proses penyiksaan ini terjadi. Kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, Yan Rahma dan juga saudara, dari proses persidangan yang pekan lalu sudah digelar, memang dari keterangan saksi yang dihadirkan, baik itu dari orang tua, kemudian juga keterangan dari terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi, ini berkaitan dengan proses penyiksaan
sendiri itu sudah terjadi dalam periode yang cukup panjang, yaitu prosesnya atau penyiksaan yang terjadi pada Pradaluki Namo ini terjadi dari tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025. Lalu kalau kita lihat lagi ke belakang begitu sampai akhirnya Pradaluki ini ditemukan tidak bernyawa begitu ya, atau meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit pada tanggal 6 Agustus 2025. Dan kalau dari keterangan saksi yang saat ini dihadirkan di muka sidang di majelis hakim, dan tentu saja pernyataannya ini sudah di bawah sumpah, menyatakan bahwa pada saat itu di tanggal-tanggal itu saksi melihat beberapa terdakwa. Kalau kita lihat dalam perkara ini ada 22 terdakwa, ada beberapa nama yang tadi disampaikan ini memang dilihat secara langsung oleh saksi melakukan aksi kekerasan, di mana salah satunya ini melakukan kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan selang di area bahu begitu ya, dan ini terjadi di 2 titik, yaitu di ruangan staff pers dan juga di ruangan kasih intel, di ruangan kasih intel begitu. Nah, di ruangan ini di dua ruangan yang berbeda ini saksi juga mendengar bahwa prosesnya ini terjadi sampai dengan malam hari, bahkan juga tadi disampaikan ada kehadiran dari terdakwa. Memang ini berkasnya dibagi menjadi 3 begitu, dan untuk persidangan pada pagi hari ini merupakan sidang untuk satu terdakwa, yakni Letu Ahmad Faisal yang merupakan Komandan Kompi A, di mana Pradaluki ini berdinas atau ditugaskan begitu ya. Tapi pada saat proses pemeriksaan dengan kekerasan yang terjadi, meskipun sebagai komandan Kompi ini ada di lokasi tersebut ya, di 2 tempat tersebut, tapi tidak ada perintah yang diberikan begitu, karena kalau secara kepangkatan seharusnya tadi yang ditanyakan oleh auditor militer adalah apakah bisa seorang Letu ini memberikan perintah kepada Pratu ataupun juga yang lainnya yang melakukan aksi kekerasan ini untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut begitu, dan dijawab oleh saksi bahwa sebetulnya secara kepangkatan dan juga secara jabatan ini bisa dilakukan, tapi hal itu tidak terjadi pada hari tersebut ataupun juga pada malam tersebut, sehingga yang tadi disimpulkan begitu ya oleh auditor bahwa memang ada kelalaian. Nah, kenapa hal ini menjadi penting Yan Rahman dan juga saudara? Karena memang yang disangkakan atau pasal yang didakwakan begitu ya kepada Ahmad Faisal ini ada pasal berlapis berkaitan dengan adanya unsur kelalaian atau pembiaran, di mana pasal 131 dan juga 132 dalam kitab atau undang-undang kitab hukum pengadilan militer begitu, ini berkaitan dengan bagaimana ada pembiaran yang dilakukan pada saat anggotanya ini melakukan kekerasan dan mengakibatkan kematian. Dan di 132 atau pasal 132 ini juga berbicara soal membiarkan prajurit ataupun anggotanya di bawah komandonya ini melakukan aksi kekerasan yang menyebabkan kematian. Jadi hal ini yang coba dibuktikan begitu ya untuk meyakinkan majelis hakim apakah memang betul terdakwa ini memenuhi unsur pasal 131 dan juga 132 terkait dengan unsur kelalaian. Di dalam proses sidang sendiri sebetulnya ini memang disampaikan bagaimana aksi kekerasan terjadi, ada pemukulan, kemudian juga Pradaluki ini nampak terluka begitu ya. Dan banyak hal yang kemudian diungkap sehingga ini mengakibatkan keluarga, salah satunya adalah orang tua dari Pradaluki ini tidak kuat untuk berada di dalam ruang sidang dan sempat keluar. Juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan menunjukkan kepada Anda Yan Rahman dan juga saudara bagaimana situasi di depan ruang sidang di mana ada keluarga Pradaluki, dan kalau yang Anda lihat di layar kaca saat ini merupakan Prada Richard yang juga menjadi saksi kunci pada persidangan pekan lalu, kemudian nampak memeluk begitu ya, memberikan penguatan kepada Ibu Pradaluki karena tadi juga sempat menangis begitu dan keluar dari ruang sidang. Tentu saja tidak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana rasa kehilangan seorang ibu ketika menemukan anaknya yang menjadi kebanggaan keluarga. Tentu saja ini bukannya tewas di medan perang begitu untuk membela negara, tapi justru tewas di tangan senior dan juga
tempat ia berdinas begitu dan ditemukan dengan penuh luka. Tentu saja ini sangat mengiris hati orang tua manapun, termasuk salah satunya ya sudah pasti adalah ibunda dari Prada Luki sendiri. Satu hal yang tadi juga sempat saya berbincang begitu ya dengan ibunda dari Prada Luki, bahwa harapannya adalah keadilan ini bisa terungkap di muka sidang dan juga majelis hakim ini bisa memberikan keadilan. Di pekan lalu yang Rahman dan juga saudara, ini memang kalau kita lihat dari dakwaan yang diberikan oleh auditor ini diberikan maksimal begitu, di mana hukumannya untuk 22 terdakwa ini di 9 tahun penjara. Meskipun sudah mendapatkan hukuman maksimal, tapi pihak keluarga meminta agar hukumannya lebih berat dari itu, di mana ada proses ataupun juga hukuman pemecatan, kemudian juga ada penambahan hukuman. Bahkan ayah dari Prada Luki sendiri kemarin juga sempat emosi begitu, sehingga setelah proses atau pembacaan dakwaan ini dibacakan kepada para terdakwa, ayah dari Prada Luki, Christian Namo, ini meminta agar hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Kalau kita bicara soal proses pengadilan militer, sebetulnya dari beberapa kasus yang sempat saya baca begitu ya, yang Rahman dan juga saudara, memang biasanya yang kemudian hukuman yang diberikan begitu, pemecatan, kalau memang hukumannya berat tentu saja pemecatan itu hal yang pasti, apalagi mengakibatkan kematian. Tapi kalau kita lihat bandingkan misalnya dengan peristiwa pada saat ada satu anggota TNI yang mengakibatkan tewasnya 3 anggota Polri, kemudian juga terlibat dengan sabung judi ayam begitu, ini diberikan hukuman mati begitu ya oleh majelis hakim dari pengadilan militer. Tapi ini ada kaitannya atau ada penambahan pasal dari pasal undang-undang atau dari KUHP begitu ya, dari peraturan sipil. Nah, apakah nanti juga dalam proses persidangan ini, kalau kita lihat kemarin seluruh pasal-pasal yang digunakan ini berdasarkan pasal-pasal dari undang-undang atau kitab hukum militer, ini juga akan ditambahkan KUHP atau tidak, atau nanti majelis hakim akan mengikuti dakwaan dari auditor atau memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Nah, ini yang masih kita nantikan karena proses persidangan juga masih terus dilakukan begitu ya sampai dengan saat ini, dan prosesnya juga masih terus berlangsung, di mana tadi disampaikan begitu saksi ini mengalami atau mendengar begitu ya, meskipun ada sekat dari ruangan di mana Prada Luki ini disiksa begitu. Ini bisa mendengarkan bagaimana ada suara begitu yang dikeluarkan oleh Prada Luki pada saat itu, dan ini mengindikasikan adanya proses kekerasan yang terjadi terhadap Prada Luki, di mana beberapa nama yang tadi sempat disampaikan di muka sidang, salah satunya adalah Abner begitu ya, yang dilihat secara langsung, yakni Pratu Abner memukul selang di bagian bahu sebanyak 3 kali. Kemudian Letu Ahmad Faisal yang menjadi terdakwa pada proses persidangan saat ini juga tidak melakukan upaya untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut, karena beberapa hal yang juga disampaikan oleh pihak keluarga begitu ya dalam persidangan sebelumnya. Kalau memang Prada Luki ini melakukan kesalahan begitu, ada baiknya memang dilakukan perbaikan begitu, tapi tidak dengan kekerasan, apalagi sampai yang berujung dengan kematian. Kembali ke Anda, Yan Rahman. Betul, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa keluarga sempat bilang bahwa apa yang didakwakan kepada para terdakwa ini terlalu ringan begitu, di mana sebenarnya didakwa 9 tahun penjara begitu dengan penjara maksimal. Betulnya pasal apa yang diharapkan oleh keluarga yang dikenakan kepada para terdakwa jika yang saat ini dirasa terlalu ringan? Kalau bicara soal pasal sebetulnya tidak spesifik begitu ya disampaikan oleh pihak keluarga apa yang diinginkan begitu, tapi yang pasti kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari ayah Prada Luki sendiri, yakni Christian Namo, menyampaikan bahwa prosesnya begitu ini memang meminta hukuman paling berat, yaitu hukuman mati untuk seluruh terdakwa, apalagi yang melakukan kekerasan secara langsung, kemudian juga pemecatan begitu. Jadi 22 orang yang tercatat terlibat dalam kematian Prada Luki Namo ini diharapkan
diberhentikan begitu ya, dipecat dari TNI begitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya nampaknya proses persidangan ini sedang dijeda terlebih dahulu begitu ya. Karena tadi saya sempat mendengar begitu ada satu ketukan palu, apakah ini pergantian saksi kalau saya lihat begitu, karena ini juga terbuka sidangnya untuk umum, di mana disiarkan secara langsung melalui YouTube dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atau dari YouTube Pengadilan Militer 315 Kupang. Ini sidang diskors sementara begitu dan nanti akan dilanjutkan lagi. Kembali kepada pertanyaan Anda tadi, Yan Rahman dan juga saudara, memang kalau yang diminta begitu ya adalah sanksi terberat yaitu berkaitan dengan pemecatan dan juga kalau bisa begitu ya mereka-mereka yang terlibat dan melakukan aksi kekerasan secara langsung ini diberikan hukuman mati begitu, Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda yang melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan dengan juru kamera Roy Ilman. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan di dalam ruang sidang di mana tadi jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda menyebutkan ini kemungkinan pada saat ini pukul 9:47 waktu Indonesia Barat begitu. Ini sedang ada jeda terlebih dahulu namun masih diinformasikan begitu apakah akan dilanjutkan pukul berapa nantinya, dan yang Anda saksikan saat ini merupakan visual dari di luar ruang sidang di mana keluarga dari Prada Luki juga turut hadir pada persidangan ini untuk memantau jalannya sidang, di mana keluarga Prada Luki juga bukan pada persidangan hari ini saja datang ataupun menghadiri persidangan, tetapi juga di sidang pekan sebelumnya. Saudara, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa sidang di Pengadilan Militer Kupang kembali dilakukan pemeriksaan saksi dalam perkara kematian Prada Luki Namo. Seperti yang Anda saksikan saat ini, sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Pada sidang kali ini seperti yang Anda saksikan, ini dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim Mayor Subiatno yang didampingi dua hakim anggota yakni Kapten Denis Karol Napitupulu dan Kapten Zainal Arifin Anang Yulianto. Selain itu saudara, yang juga turut hadir berada di persidangan hari ini ada Auditor Militer Letkol Alex Panjaitan dan Letkol Yudis Harto. Adapun saksi 7 yang dihadirkan dalam lanjutan adalah Pratu Canisius Y. Saudara, pada pemeriksaan pertama sebelumnya, saksi diperiksa oleh auditor militer, kemudian dilanjutkan ke penasihat hukum, majelis hakim, dan juga sanggahan terdakwa. Kita akan melihat apakah pemeriksaan saksi pada pagi hari ini, apakah prosesnya sama ataupun identik dengan pemeriksaan sebelumnya, diawali dengan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan ke penasihat hukum, majelis hakim, dan juga sanggahan terdakwa. Saudara, sidang pekan kedua ini, keluarga dan kerabat dari almarhum Prada Luki ikut hadir seperti yang tadi Anda saksikan, dan juga penjagaan ketat di Pengadilan Militer Kupang terlihat mulai dari luar hingga di bagian dalam ruang sidang. Saudara, sebagai informasi, selain Ahmad Faisal, terdapat 17 terdakwa lainnya yang masuk dalam berkas nomor perkara kasus penganiayaan Prada Luki, di mana diantaranya ada Sertu Thomas Desambris Awi, ada Sertu Andre Mahoklori, ada Pratu Poncianus Alandadi, ada Pratu Abner Yaterson Nubatonis. Dan kita langsung kembali sapa jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di luar ruang sidang yang tampaknya akan berbincang dengan pihak keluarga ataupun orang tua dari almarhum Prada Luki. Putu, silahkan.
Ya, selamat pagi Yan Rahma dan juga saudara. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan orang tua dari Prada Luki Namo, mendiang yang saat ini kasusnya ataupun juga keadilan untuk mendiang Prada Luki Namo ini sedang diperjuangkan di Pengadilan Militer 3 Kupang. Dengan ibunda dari Prada Luki Namo, pertama kami dari Kompas TV tentu saja ingin menyampaikan turut berbelasungkawa dan juga berharap keadilan bisa terungkap. Kalau melihat persidangan ini pekan kedua, dengan keterangan yang tadi sudah disampaikan saksi, tanggapan dari keluarga seperti apa, Ibu? Tanggapan dari keluarga, terutama saya mama kandung, saksi-saksi yang dihadirkan dari hari pertama sampai sekarang, saya lihat cukup jujur mereka berbicara. Semoga saksi berikutnya mereka melakukan hal yang sama. Itu yang kami harapkan. Terakhir di pekan lalu ini kan disampaikan bahwa hukumannya, ancamannya ini 9 tahun. Kalau dari pihak keluarga sendiri sebetulnya harapannya apa yang diinginkan begitu ya, hukuman yang pantas begitu untuk para terdakwa? Dari kami keluarga, terutama saya, mama kandungnya Luki, kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Dan kami keluarga, terutama saya mama kandung, tuntutannya hanya 2, pecat dan hukuman mati buat pelaku. Saya lihat Ibu sempat keluar dari ruang sidang begitu ya, kemudian juga sempat dikuatkan oleh Prada Richard. Apa yang membuat Ibu tidak bisa berada di ruang sidang? Terima kasih. Jujur tadi saya baru mengikuti persidangan secara langsung di dalam ruangan karena 3 hari berturut-turut saya sebagai saksi, walaupun saya ibu korban, dan sebagai saksi tidak boleh masuk ke dalam ruangan sidang. Tadi saya coba menguatkan hati saya duduk di dalam ruang persidangan dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Dan saya tidak sanggup mendengar itu. Akhirnya saya keluar dari ruangan. Salah satu yang juga diharapkan menjadi saksi itu adalah ibu angkat dari Prada Luki. Kalau bisa disampaikan kepada penonton Kompas TV, mengapa keluarga ingin ibu angkat dari Prada Luki ini bersaksi di persidangan? Apa fakta yang bisa disampaikan? Karena ibu angkat Prada Luki itu yang mengetahui bagaimana di saat Luki lari dari batalion dengan keadaan tubuh semua penuh luka. Beliau juga yang mengobati almarhum dan memberi makan almarhum. Malahan beliau sempat diancam sama anggota di batalion itu bahwa dinyatakan bahwa nanti beliau menjadi penada atau penampung anak saya. Sedangkan namanya manusia ya, jika seseorang datang yang keadaan terluka sekujur tubuh, tentu kita sebagai sesama manusia punya hati kasih menolong. Jadi saya menyatakan kepada ibu angkat almarhum, saya bilang jangan takut untuk bersaksi. Karena kita bersaksi untuk menegakkan kebenaran, keadilan buat almarhum anak saya. Ibu, ini kan yang juga kalau peristiwanya ini semua sudah hampir mengetahui begitu ya bahwa ada aksi kekerasan, tapi yang mungkin belum banyak orang tahu adalah Prada Luki sebagai anak ibu begitu ya. Ini sebetulnya sosok yang seperti apa? Karena kalau saya kemarin sempat berbincang begitu dengan beberapa pihak, Prada Luki ini juga salah satu orang yang aktif di gereja juga begitu. Kalau dari kacamata seorang ibu melihat kepribadian dari Prada Luki ini sebetulnya kepribadian yang seperti apa, Ibu? Anak saya Luki itu anaknya yang cukup baik. Dia anak tidak pernah keluar rumah, jarang untuk keluar rumah untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Dia kebanyakan di rumah, jaga adik-adiknya. Dan dia cukup aktif dalam kegiatan gereja, terutama kegiatan pemuda. Dia sempat terlibat dalam kegiatan pemuda klasis itu, tergabung beberapa gereja dalam kota Kupang. Dia ikut dalam kegiatan itu. Dan waktu dia pulang cuti setelah pendidikan itu, dia masih datang ikut ibadah pemuda. Sampai teman-temannya menyatakan bahwa, Luki kamu hebat ya, kamu cuti bukannya kamu pergi keluar sama teman-temanmu, kamu masih sempatkan diri datang ikut ibadah pemuda.
Dan dia sangat mencintai, menyayangi adik-adiknya, apalagi menyayangi saya. Dia sangat menyayangi saya. Jadi dia tiap kali dia ngomong, "Mama, nanti suatu saat kalau Lucky sudah ada kerja, Lucky akan bikin mama dan adik-adik bahagia." Dia itu anak yang selalu sayang sama saya, sama adik-adiknya. Dan dia itu yang paling saya kehilangan itu, dia anaknya pintar masak. Setiap hari, karena dia tahu saya kan aktif di gereja juga. Saya seorang presbiter, majelis. Saya juga aktif di bidang diakonia. Saya ketua diakonia dalam gereja. Jadi saya cukup aktif dalam kegiatan agama. Dan Lucky tahu itu kesibukan saya, walaupun saya ibu rumah tangga. Dan dia sering tiap hari itu dia yang masak. Nanti saya pulang dia sudah bilang, "Mama makan sudah, saya sudah masak." Dan di situ saya kehilangan sekali dia. Dia anak yang betul-betul sayang saya dan adik-adiknya. Disampaikan oleh Prada Lucky begitu kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu. Setelah misalnya sudah menjadi TNI begitu, apa yang mau dilakukan begitu? Tadi kan dibilang mau membuat orang tua bahagia, orang tua bangga begitu ya. Apa yang mau disampaikan atau dilakukan oleh Prada Lucky? Dia tes itu bukan 1 kali, Mbak. Dia tes 8 kali. Dan selama tes 1-8 kali itu, saya seorang diri yang selalu mendampingi dia, mensupport dia. Tes pertama dia gagal, kami 2 malam duduk, saya ngomong, "Lucky, kalau dia sudah gagal itu dia menangis di kamar." Nanti dia datang, dia bilang, "Mama minta maaf, Lucky belum bisa bahagiakan Mama." Saya bilang, "Tidak apa-apa Lucky, kegagalanmu itu batu loncatan buat kesuksesanmu." Mama bilang begitu. Jadi dia selalu ngomong, Mama sabar-sabar ya, kalau Lucky sudah ada kerja, Lucky sudah ada jadi tentara. Karena memang cita-cita dia itu ingin menggantikan bapaknya. Dia sering posting-posting di WA-nya, story-nya, ini cita-cita dia. Jadi mama itu rasa aduh ini anak berarti betul-betul pengen jadi TNI. Dia tes, berjalan waktu dia tes. Tiap kali tes dia gugur, dia datang dia menangis. Dia bawa surat dia menangis. Dia bilang, "Mama minta maaf." Tiap kali dia kalau gugur itu pasti kata yang diucapkan itu saja. "Mama minta maaf ya, saya belum bisa membahagiakan Mama." Dia punya cita-cita itu, dia kan tahu kami masih tinggal di asrama. Dia bilang, "Mama, berdoa ya, kalau Lucky jadi tentara, Lucky akan belikan Mama rumah. Biar nanti keluar asrama, Mama dengan adik-adik sudah punya rumah. Kalau bisa, Lucky jadi tentara, Mama ikut Lucky saja. Di mana Lucky berada, Mama ikut. Biar kita kontrak atau kos, Mama ikut dengan adik-adik, ikut dengan Lucky di sana." Jadi dia punya cita-cita itu saja. Tanggung jawab kepada Dia memang tanggung jawab sekali. Dia pernah belum dapat kerja itu dia sempat jadi pekerja yang dipanggil di saat event-event di Lipo, Natal, Tahun Baru, Lebaran. Dia dapat uang itu dia kasih saya. Dia bilang, "Mama, ini gaji saya, Mama pakai ya." Tapi kadang saya kasihan, saya bilang, "Jangan Lucky, simpan saja di rekening. Siapa tahu Lucky tes buat berkas." Tapi dia tidak mau. Dia datang diserahkan di saya. Dia bilang, "Nanti kalau Lucky sudah tentara, Lucky kasih gaji semua di Mama." Jadi dia punya keinginan itu, dia ingin bahagiakan Mama dan adik 2-nya. Ini kan seperti pakaiannya juga dipakai oleh Ibu, Justice for Prada Lucky Namo, kemudian juga kemarin sempat ada aksi bakar lilin begitu ya, artinya kan support atau dukungan dari publik ini besar. Ada yang mau disampaikan kepada mereka yang sudah ikut memberikan support? Mama hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Mama tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi Mama percaya dengan keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi ini, seluruh ibu di seluruh dunia merasakan sakit. Memang Mama yang mengalami, tapi Mama tahu seluruh ibu menjerit dengan keadaan seperti ini. Karena Lucky ini anak yang baik. Jadi harapan Mama, semoga seluruh masyarakat Indonesia tetap dukung, tetap kawal, tetap support kami. Baik itu lewat dukungan moral maupun doa buat kami orang tua, baik Mama, Bapak, dan semua keluarga dari almarhum. Sehingga kami bisa memperjuangkan keadilan buat Lucky. Itu harapan kami. Semua pelaku
agar dapat hukuman yang betul-betul setimpal dengan perbuatan mereka. Terima kasih Ibu. Sekali lagi kami tentu tidak ada kata yang bisa mengungkapkan ya kehilangan seorang ibu. Tapi satu hal yang pasti kita berharap keadilan bisa terungkap di ruang persidangan ini. Terima kasih banyak Ibu, yang kuat ya Bu ya. Kita kawal terus karena proses persidangan masih berlanjut. Terima kasih. Saudara, tadi Yan Rahman kita sudah mendengarkan banyak sekali ya dari mulai proses persidangan, dari mulai tuntutan begitu ya atau hukuman yang dirasa pantas untuk 22 terdakwa dari pihak keluarga, termasuk juga bagaimana sosok dari Prada Luki Namo yang sangat bertanggung jawab begitu kepada keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi adik-adiknya, dan ini juga tentu menjadi luka yang sangat besar bagi pihak keluarga. Jadi yang tadi sebetulnya poin yang juga menarik Yan Rahman dan juga saudara adalah terkait dengan perencanaan. Apakah kemudian ada unsur perencanaan yang terpenuhi dalam proses kekerasan yang berujung pada kematian dari mendiang Prada Luki Namo? Kalau ini terbukti tentu saja seharusnya majelis hakim ini bisa memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Kembali ke Anda, Yan Rahman. Ya, harapan dari keluarga bahwa para terdakwa ini dapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda yang melaporkan langsung dari Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari sana terkait dengan proses sidang hari ini. Terima kasih Putu.